Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Zakia Fadila dengan NPM 1913013147 dan bersama rekan saya yaitu Cindy Sri Apritantia dengan NPM 1953031001. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai aset tak berwujud dan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual. Materi yang pertama yaitu aset tak berwujud. Sebelumnya, apa itu aset tak berwujud? Aset tak berwujud ini adalah hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari pemilikan suatu aset yang berumur panjang, yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Pengertian aset tidak berwujud berdasarkan PSAK 19 paragraf 8 revisi 2009 yaitu aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Bukti pemilikan aset tak berwujud ini bisa berupa kontrak, lisensi, atau dokumen lain. Kemudian ada karakteristik utama aset tak berwujud, itu terdiri dari 3. Yang pertama dapat diidentifikasi. Maksudnya, ini adalah dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas lain dan dijual, dipindahkan, dilisensikan, disewakan, atau ditukarkan, baik secara tersendiri atau bersama-sama dengan kontrak terkait. Kemudian yang kedua yaitu kendali atau kontrol. Maksudnya adalah mengendalikan suatu aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomis dari aset tertentu. Kemudian yang ketiga, tidak mempunyai wujud fisik. Dalam beberapa kondisi aset tak berwujud ini mempunyai elemen fisik sehingga perlu pertimbangan untuk menentukan apakah suatu aset tersebut merupakan aset berwujud atau tidak berwujud. Selanjutnya ada pengakuan awal aset tak berwujud. Aset tak berwujud ini diakui sebagai aset jika yang pertama memenuhi definisi aset tak berwujud. Yang kedua, memenuhi kriteria pengakuan, yaitu kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Kemudian terdapat beberapa kemungkinan cara perolehan aset tak berwujud ini. Yang pertama ada perolehan terpisah. Jika kriteria pengakuan tidak terpenuhi, maka biaya yang dikeluarkan harus diakui sebagai beban. Pengakuan biaya perolehan aset tak berwujud ini tergantung dari kondisi aset tak berwujud tersebut diakuisisi. Kemudian yang kedua ada akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Aset tak berwujud yang timbul dari kombinasi bisnis ini harus diakui secara terpisah dari goodwill, kecuali jika biaya perolehan aset tak berwujud yang diakuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis ini tidak dapat diukur secara andal, maka aset tersebut tidak diakui secara terpisah, tetapi dimasukkan sebagai goodwill. Kemudian ada akuisisi dengan hibah pemerintah. Aset tak berwujud ini juga dapat diperoleh dengan hibah pemerintah. Pemerintah dapat memindahkan atau mengalokasikan aset tak berwujud. Selanjutnya ada pertukaran aset. Sama seperti pada pertukaran aset tetap. Biaya perolehan dari aset tak berwujud yang diperoleh dari pertukaran ini adalah diukur pada nilai wajar, kecuali transaksi pertukaran tersebut kurang memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset baik yang diterima maupun yang dilepaskan tidak dapat diukur dengan andal. Selanjutnya, yang kelima adalah aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Goodwill yang timbul secara internal tidak diakui sebagai aset tak berwujud karena tidak memenuhi kriteria pengakuan. Kemudian, kita beralih ke pengukuran setelah perolehan. Setelah pengakuan awal tadi, entitas harus memilih salah satu dari 2 dasar pengakuan aset tak berwujud. Yang pertama, ada model biaya perolehan. Jika entitas memilih menggunakan model biaya ini, maka setelah pengukuran awal aset tak berwujud dinilai berdasarkan biaya perolehannya, dikurangi dengan akumulasi amortasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Dan yang kedua, ada model revaluasi. Apabila model revaluasi ini dipilih oleh entitas, maka nilai aset setelah pengukuran awal
dinilai berdasarkan nilai wajar dikurangi dengan akumulasi amortasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Di dalam pengertian pengakuan, suatu aset tak berwujud harus dihentikan pengakuannya apabila dalam proses pelepasan. Yang kedua, ketika kita terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Selanjutnya ada penyajian aset tak berwujud dan akun terkait. Dalam laporan posisi keuangan, aset tak berwujud termasuk dalam aset tidak lancar. Dalam laporan laba rugi komprehensif, penyajian beban amortisasi dan kerugian dari penggunaan nilai sebagai bagian dari laba operasi berkelanjutan. Kemudian ada pengungkapan aset tak berwujud dan akun terkait. Dalam suatu entitas harus mengungkapkan hal-hal untuk setiap kelas aset tak berwujud. Dipisahkan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya. Yaitu ada 5. Yang pertama, apakah masa manfaat tidak terbatas atau terbatas? Yang kedua, metode amortisasi yang digunakan untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Dan yang ketiga, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan secara agregat dengan akumulasi kerugian akibat penurunan nilai pada awal dan pada akhir periode. Yang keempat, unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif yang mana amortisasi aset tak berwujud termasuk di dalamnya. Yang kedua ada aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual. Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual adalah ketika entitas berniat untuk tidak menggunakan aset tersebut dalam kegiatan operasinya, namun berniat untuk menjualnya. Aset ini diidentifikasikan secara terpisah agar pengguna laporan keuangan mendapat informasi mengenai kinerja entitas di masa depan. Lalu ada pengungkapan awal. Dalam PSAK 58 Revisi 2009 mengatur bahwa suatu aset tidak lancar harus diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual. Untuk dapat diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, aset harus memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama ada 1. Berada dalam keadaan dapat dijual. Artinya aset ini sudah dalam kondisi siap dijual dengan syarat-syarat yang biasa dan umum diperlukan dalam penjualan suatu aset. Yang kedua, penjualan harus sangat mungkin terjadi. Penjualan dikatakan dapat terjadi jika manajemen berkomitmen terhadap rencana penjualan aset, memulai suatu program aktif untuk mencari pembeli, lalu aset harus dipasarkan secara aktif pada harga yang pantas sesuai di pasar, lalu penjualan diperkirakan memenuhi ketentuan pengakuan sebagai penjual dalam waktu 1 tahun sebagai dari tanggal klasifikasi aset. Tidak mungkin terjadi perubahan signifikan atau pembatalan atas rencana penjualan. Pengukuran aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual, sebesar mana yang dimiliki rendah atau nilai tercatat dengan nilai wajar neto sebenarnya tetap konsisten mengacu pada konsep penurunan nilai yang diatur pada PSAK 48 penurunan nilai. Penurunan nilai dapat terjadi ketika nilai tercatat aset lebih tinggi daripada nilai yang dipulihkan. Nilai yang dapat terpulihkan itu maksudnya adalah nilai di mana lebih rendah antara nilai pakai dengan nilai wajar neto. Pengukuran selanjutnya. Dalam pengukuran selanjutnya, entitas mereview nilai tercatat aset dibanding dengan nilai wajar netonya. Jika nilai wajar neto kemudian mengalami penurunan lagi dibandingkan dengan nilai tercatat terakhir, maka entitas harus kembali mengakui rugi penurunan nilai tersebut. Lalu ada aset tidak lancar yang dikur dalam menggunakan model revaluasi. Ketika perusahaan menggunakan model revaluasi dalam pengukuran aset tidak lancar yang kemudian diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual, maka aset tersebut harus direvaluasi ke nilai wajar sesaat sebelum reklasifikasi. Setelah reklasifikasi, biaya manual dikurangkan dan diakui sebagai rugi penurunan nilai sebagai bagian laba rugi periode berjalan. Penghentian pengakuan dan perubahan perencanaan. Ketika entitas telah mengklasifikasi aset tidak lancar sebagai dimiliki untuk dijual, namun kemudian kriteria pengakuan aset ini tidak lagi terpenuhi atau perusahaan mengubah rencana untuk tidak lagi menjual asetnya, maka entitas harus menghentikan klasifikasinya.
aset tidak lancar dihentikan pengklasifikasiannya sebagai dimiliki untuk dijual, maka selanjutnya harus diukur pada nilai yang lebih rendah. Di antaranya, 1. Nilai tercatat aset tersebut sebelum diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual disesuaikan dengan penyusunan, amortitas atau penilaian kembali yang telah diakui jika aset tersebut tidak diklasifikasikan sebagai untuk dijual. Yang kedua yaitu ada nilai terpulihkan pada saat tanggal keputusan untuk tidak menjualnya. Selanjutnya ada penyajian. Aset yang diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dimiliki untuk dijual harus disajikan secara terpisah dengan kelompok aset lainnya pada laporan posisi keuangan. Aset semacam ini disajikan sebagai kelompok aset terpisah dalam kelompok aset tidak lancar dimiliki untuk dijual dalam kelompok aset lancar. Lalu yang terakhir ada pengungkapan. Pada periode dilakukan klasifikasi aset sebagai tidak lancar dimiliki untuk dijual atau pada periode saat itu entitas mengungkapkan informasi berikut pada catatan atas laporan keuangan, yaitu 1. Uraian mengenai aset tersebut. Yang kedua ada uraian fakta dan keadaan tentang penjualan. Yang ketiga ada keuntungan atau kerugian yang diakui. Yang keempat, dalam hal tersebut terdapat perubahan rencana penjualan, maka diungkapkan uraian fakta dan keadaan mendukung keputusan tersebut dan dampaknya terhadap hasil operasi untuk periode tersebut dan periode komparasi. Itulah penjelasan dari kelompok kami yaitu kelompok 6. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.